Saya akan coba analisa fundamentalnya saham AALI menggunakan laporan keuangan 4 tahun terakhir. Saya juga akan coba hitung kisaran harga wajarnya saham AALI menggunakan proyeksi dividen tahun 2023. Tapi sebelum videonya kita mulai, saya pengen kasih tahu dulu bahwa biasanya, umumnya, investor itu kalau mau invest di suatu saham itu ada 3 kriteria yang paling penting, yaitu fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Nah, video ini ngebahas saham AALI dari sisi fundamentalnya dan valuasinya. Sedangkan untuk prospeknya saya sisakan untuk Anda jikalau Anda ingin masuk ke saham AALI dengan jumlah yang lumayan banyak. Sebelum mulai juga saya kasih tahu bahwa saya punya bocoran 3 saham yang layak invest ya. Yang 3 saham ini memenuhi 3 kriteria ini menurut sudut pandang saya, yaitu fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Bisa Anda dapatkan akses bocoran 3 saham layak invest ini dengan klik link yang saya taruh di deskripsi. Bisa Anda ambil sekarang kalau Anda lagi buru-buru, atau nanti ketika setelah selesai nonton video ini. Di tengah dan di akhir akan saya ingetin supaya Anda nggak ketinggalan untuk akses bocoran 3 saham layak invest ini. Oke, kita mulai videonya. Video ini direkam 21 Maret. AALI closing di 7.900. 1 Maret 7.900. Posisi sekarang AALI ini udah membagikan dividen interim Rp85 per lembar. Oke, kita mulai. AALI ini sektornya sawit ya. Jadi siklikal. Jadi tergantung harga harga si komoditas tersebut. Kita masuk dari ekuitas. Ekuitas itu harta di luar hutang. Sepanjang 2022, ekuitas AALI ini jadi 21,6 T. Kalau dibandingin tahun-tahun sebelumnya, 20,6 T, 18,7 T, 18,5 T, maka 21,6 T ini adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Oke. Sekarang kita masuk ke topik laba. Laba AALI ini sepanjang 2022 1,72 T. Kalau dibandingin tahun sebelumnya 1,97 T, maka 1,7 T ini adalah penurunan. Penurunannya berapa persen? Penurunannya 12%. Tapi turun 12% ini bagus apa jelek? Tergantung. Kalau Anda bandinginnya sama 2021, memang jelek karena turun 12%. Tapi kalau sudut pandang Anda lebarin lagi, nggak pengen cuman ngebandingin tahun 2021, misalkan bandingin selama 4 tahun terakhir, maka 4 tahun terakhir ini 2020 cuma 833 miliar, 2019 cuma 211 miliar. Jadi sekarang 1,7 T udah bagus kalau dibandingin posisi dalam 4 tahun terakhir. Tapi apakah paling bagus? Enggak, karena paling bagus yaitu tahun 2021. Labanya bisa sampai 1,9 T. Anda mungkin masih ingat 2021 zamannya minyak jadi mahal. Nah itu dah. Kira-kira ya dilema ya, minyak mahal, kita hidup susah juga, masyarakat kecil susah, tapi kalau kita punya saham yang bergerak di bidang sawit, kita ikut dapat enaknya gitu ya. Oke, jadi begitu. Jadi laba kalau Anda bandingin tahun lalu turun 12%. Tapi apakah turun itu berarti paling jelek? Enggak juga kalau dibandingin selama 4 tahun. Ini adalah terbesar kedua selama 4 tahun terakhir. Terbesarnya adalah 2021 1,97 T. Oke. Labanya terus meningkat dari tahun ke tahun meskipun kalau dibanding 2021 turun 12%. Ekuitasnya terus membesar dari tahun ke tahun dan bahkan ekuitas yang sekarang terbesar selama 4 tahun terakhir. Dari dua data itu bisa kita simpulkan fundamentalnya saham AALI ini mewah. Fundamentalnya saham AALI ini bagus. Oke. Kriteria pertama udah dibahas tentang fundamentalnya, yaitu mewah. Sekarang kita masuk ke kriteria kedua, yaitu tentang valuasinya. Masih murah atau udah mahal? Alat, sudut pandang, landasan berpikir yang saya gunakan untuk menghitung kisaran harga wajar saham AALI dan seluruh saham-saham lainnya, itu saya menggunakan proyeksi dividen. Ya, dividen itu apa? Dividen itu kan perusahaan jalanin bisnis, dari bisnis dapat keuntungan. Nah, keuntungan itu dia
embat sendiri, dia makan sendiri, apa dia bagiin ke investor. Nah kalau dia bagiin, nah dari pembagian itulah yang akhirnya saya gunakan untuk memvaluasi suatu saham, gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh aja. 2019 dia punya keuntungan 110 yang dibagiin ke investornya 49. 49 itu 45%-nya dari 110. 45% itu disebut dengan DPR. Jadi ngomongin dividen, simpelnya ngomongin DPR. 2019 DPR dia 45%, 2020 45% lagi, 2021 45% lagi. Nah 2022 nih, keuntungan selama tahun 2022 yang sekarang dia udah megang 897 dan udah dibagiin 85. Dan untuk totalnya berapa kira-kira DPR-nya? Ya sangat mudah, 3 tahun ke belakang 45, 45, 45. Ya kita bisa bilang ya 45 lah, kemungkinan besarnya hampir 100%, 45% lagi DPR-nya gitu ya. Tinggal kita mastiin konsisten gak nih si AAL ini bagi dividen gitu. Karena kalau udah konsisten berarti tinggal ngitung, tinggal nebak DPR-nya berapa. Nah tadi udah kita tebak DPR-nya ya paling 45% lagi, 3 tahun belakangan aja 45% mulu gitu ya. Kita lihat konsistennya dulu, kita lihat ke sejarahnya dulu. Ini sejarahnya AALI bagi dividen. Ini saya scroll ke bawah. 98 dia bagiin, 99, 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oke. Jadi dari 98 sampai 2022 AAL itu nggak pernah bolong sekalipun, nggak pernah bolong 1 tahun pun untuk bagi dividen. Jadi selalu dia bagi dividen. Maka dari itu di 2023 ini agak hampir bisa dipastikan 99,99% AALI di 2023 ini akan bagiin dividen lagi. Yang mana yang dibagiin adalah keuntungan tahun 2022. Gitu ya, paham ya? Kan jalanin bisnis 2022. Punya keuntungan dong, udah dihitung, dibaginya di tahun 2023 sekarang gitu ya. Nah, dari yang mau dibagiin udah dibagiin 85 perak. Nah, sekarang kita tebak dulu kalau DPR yang 45% berapa yang dibagiin. Dan begitu nih dimasukin 45% akan keluar nih murah, wajar dan mahalnya berapa. Oke, kita masukin 45%. Oke. Murahnya AAL ini ada di 3.100. Atau kalau di harga sekarang 7.900 dengan udah kondisi bagian dividen interim, maka dia udah kelewatan 60%. Wajarnya AALI ada di 4.700. Atau kalau di harga sekarang udah kelewatan 39%. Dan mahalnya AALI ada di 6.300. Atau kalau di harga sekarang 7.900 udah kelewatan 19%. Jadi nih, anggap aja Anda teman saya, lalu datang ke saya, Anda posisi belum punya AALI, Anda nanya ke saya gimana tentang AALI, maka saya akan jawab seperti ini. Kita kalau mau masuk ke suatu saham lihat 3 kriteria bro, saya akan jawab gitu. Fundamental, valuasi, prospek. Fundamentalnya AALI mah mewah, laba naik, laba meningkat, ekuitas membesar. Tapi valuasinya bagi saya, bagi hitung-hitungan saya yang saya pakai selama ini, yang membawa saya ke keadaan nyaman, tenang, dan memberikan profit, itu bagi saya valuasi AALI udah mahal. Di harga sekarang, di kondisi udah membagikan dividen, di rentang waktu kira-kira ngehold sampai, sebentar nih kapan nih bagiin dividen? Sekitar April Oktober ya, April Oktober. Ya, berarti kita katakanlah sampai Oktober. Berarti kalau Anda mau megang AALI, baru mau masuk AALI dengan jangka waktu kira-kira nanti sampai Oktober, saya akan bilang valuasinya udah mahal. Nah, dari jawaban saya Anda menyimpulkannya gimana nih kalau baru masuk? Nggak jadi masuk atau nunggu turun atau gimana? Itu terserah Anda. Yang pasti jawaban saya, kalau Anda adalah teman saya dan datang ke saya akan jawab seperti itu. Fundamentalnya AALI mah bagus, tapi valuasinya bagi saya udah
udah mahal gitu. Dan kalau soal prospek, ya namanya saham siklikal, berarti kalau suatu saat dia booming, ya kejadiannya kayak 2021 langsung naik cus gitu. Tapi kalau nggak ada pakai begitu-begituan, berarti kita ngandelin valuasi. Kalau anda sahamnya, anda mindsetnya ada investor, dan kalau valuasinya ngikutin saya yang memandang dari sudut pandang dividen, itu valuasinya udah nggak murah, udah mahal gitu ya. Oke, kalau baru mau masuk silakan disimpulkan sendiri. Udah 10 menit. Saya minta tolong ke Anda untuk like video ini dan tulis AALI di komen. Kalau Anda melakukan dua hal di atas, dan banyak yang melakukan seperti itu, di saya pribadi saya merasa bahagia, saya merasa senang, saya merasa dihargai, saya merasa bisa bermanfaat. Di mata YouTube sendiri, algoritma YouTube, maka channel ini banyak interaksinya, banyak like, banyak yang komen, maka video-video dari channel saya akan lebih direkomendasikan YouTube kepada para usernya, kepada para penggunanya. Jadi kalau bagi Anda bahasa saya bisa dimengerti, template Excelnya enak dilihat, gampang dimengerti juga, tolong like video ini dan tulis AALI di komen. Terima kasih banyak. Nah, lanjutannya misalkan Anda udah punya AALI ya, terus Anda masih meng-hold gitu ya. Kalau posisi saya nih ya, kalau saya udah punya suatu saham yang terus udah nyentuh harga mahalnya, kalau saya sih TP biasanya, atau minimal udah TP 50% kalau nggak mau jual semuanya. Kecuali banget ini naik terus gitu, ekuitasnya naik terus, labanya naik terus, nah itu beda cerita. Tapi kalau ada satu aja yang turun, biasanya kalau misalkan udah nyentuh harga mahal atau udah di atas harga mahal, biasanya saya TP. Kalau nggak TP semuanya, TP 50%. Nah sekarang bagiannya yang udah floating profit, terus mungkin berkata, saya pengen lebih lama lagi dong, bisa bikin analisanya nggak? Nah insya Allah bisa, dengan mindset yang tadi, tapi di lebih lamain lagi ya waktunya. 2023 kira-kira ekuitasnya naik berapa? Ini sempat naik 1%, sempat naik 10%, sempat naik 5%. Kita anggap tahun 2023 naiknya 5% doang ya. 5% kenapa saya pakai ya? Enggak 1%, ini kan rendah banget nih pas pandemi. Enggak juga 10% pas lagi harga minyak naik ya. Kita pakai yang tengah-tengah aja 5%. Nah, terus ini saya lewat dulu. Nah, ini terus di sini nih. Nah, ini nih. Siklikal tuh kayak begitu, naik. Nah, sekalinya jeblosnya mulai jeblos gitu ya. Nah, kalau misalnya naik terus tiba-tiba jeblos. Nah, saya sendiri tidak terlalu jago untuk memperkirakan berapa akhirnya tahun depan, karena ada dua pilihan. Apakah lanjut jeblos? Kalau lanjut jeblos, jeblosnya berapa persen turunnya? Kalau balik jadi naiknya naik berapa persen? Nah, untuk menjawab hal itu, Anda perlu mendalami prospeknya. Nah, prospeknya itu yang bisa, kalau PDF tuh bisa berpuluh-puluh halaman, kalau artikel bisa beribu-ribu kata, kalau video bisa berpuluh-puluh menit. Dan itu saya tidak lakukan. Artinya saya sisakan ke Anda kalau Anda mau ngedalamin AALI sendiri. Tapi dengan di sini kita anggap aja dia nggak ada perubahan, alias tahun depan gini-gini aja ya. Jadi saya tulis 1% aja kenaikan labanya gitu ya. Ceritanya 2023 nanti kenaikan labanya cuma naik 1%. Lalu DPR-nya berapa ya? Gampang, 45% lagi ya. Oke. Lalu nah, ini tinggal di sini nih, PBV. Biasanya untuk cari book value terendah, saya tinggal bandingin 4 tahun terakhir. Terus cari book PBV terendah. Nah, ini PBV terendahnya nggak ada, terendahnya bahkan 2022. Nah, itu kalau ini dimasukin, kalau itu dimasukin 0,89, jatuhnya malah nggak ada resiko. Sedangkan kan kita lagi mau ngambil resiko, mau tahu resikonya berapa dibandingin return yang kita dapat. Jadi di sini saya cari misal, nah ini kan kalau PBV 0,67 7.900 ya, ini di 2023 nanti. Kalau PBV sentuh 0,67, dia ada di 7.926, di mana harga sekarang 7.900. Berarti kira-kira kita anggap aja sekarang, maka PBV-nya AAL ini ada di 0,67. Nah, turun lebih dalam laginya itu sampai ke PBV berapa, itu yang saya nggak tahu ya. Anggaplah nih, berarti
bisa jauh dari ini ya. Anggaplah turunnya ke 0,5, anggap 0,5. Kalau turunnya ke 0,5 terus dengan asumsi semua performa ini nih yang kotak-kotak biru yang ada 4, maka resiko ngehold selama 2 tahun itu penurunan harga bisa sampai minus 25%. Dan namanya resiko ada 3 kemungkinan. Kemungkinan 1, nggak pernah ke situ, nggak pernah turun sampai minus 25. Kemungkinan kedua, bisa pernah nyentuh ke minus sampai 25%. Kemungkinan ketiga bisa turun lebih parah. Tapi lagi-lagi minus 25% ini dengan berdasarkan anggapan PBV-nya bisa sampai jatuh ke 0,5. Nah, menurut Anda sendiri yang mana lagi-lagi balik ke Anda harus tahu prospeknya kalau Anda mau tahu banget jawabannya. Mungkin nggak ke 0,5? Misalkan bagi Anda enggak mungkin ke 0,5, 0,6 paling misal. Atau mungkin Anda nganggap enggak, yang sekarang tuh udah PBV terendah misalkan gitu ya. Nah, maka kalau misalnya Anda merasa sekarang udah PBV terendah alias kalau turun paling di situ-situ aja, maka resiko ngehold selama 2 tahun itu enggak ada. Karena dia resikonya aja naik. Coba 0,68 deh. Nah, kalau katakanlah 0,66 adalah harga PBV yang kira-kira AALI itu turun paling dalam, maka resiko ngehold selama 2 tahun sampai 2024 nanti, di mana di 2024 dia akan bagian keuntungan selama 2023, maka resiko ngeholdnya adalah minus 1,17. Tapi kalau Anda punya plan sampai 2024 ngehold ya, sampai bagi dividen keuntungan 2023, maka selama 2 tahun itu Anda agak hampir pasti 99% dapat return 9,2%. Dari detik sekarang terus Anda beli 7.900 sampai nanti 2024 di bulan Oktoberan ya, itu Anda dapat return sebesar 9,2%. Jadi kalau Anda cinta sama ALI, Anda masukin 100 juta untuk beli ALI di harga 7.900 dan Anda sabar ngehold sampai Oktober 2024. Dari uang 100 juta yang Anda masukin, Anda kira-kira dapat 9,2 juta. 100 jutanya utuh, dapat 9,2 juta gratis. Bukan gratis, maksudnya pembagian dividen gitu. Nah, saya balikin lagi ke Anda, dapat dividen 9,2% selama 2 tahun. Enggak selama 2 tahun ya, sampai 2024 Oktober. Dengan resiko turun 1,17%, menurut Anda wajar apa enggak? Berharga apa enggak? Worth it apa enggak? Kalau berharga ya silahkan Anda masuk, kalau enggak skip aja, cari saham-saham yang lain. Gitu aja analisanya. Kalau bagi Anda seru, Anda bisa subscribe channel Saham Nyantai ini. Kalau untuk mengingetin, siapa tahu lupa, saya punya bocoran 3 saham yang like invest, yang memenuhi 3 kriteria penting, yaitu fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan bagi saya prospeknya juga cerah. Silakan Anda akses lewat link yang saya taruh di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.